Ada yang peka nggak dari kita? Saya harus berdua soalnya. Nanti coba tangkap sana tanpa ada cahaya. Dapat gambar apa? Ceritain saya ya. Jadi kita agak lama berhenti di sini loh mas ini. Si itu tadi banyak anak kecil bolak-balik kan? Iya, keluar masuk kamar. Keluar masuk kamar dari sini ke sini bolak-balik gitu. Iya. Yang dari sini ke sana. Sliver. Yang pocongnya itu apa mas? Menurut Mas Renaldi dulu, belum nanti versi saya. Mas Aldo tadi kalau mau request untuk apa ya, olah rasa, saya rekomendasi di lantai atas nggak apa-apa, benar, karena kalau di sini ada sesuatu yang saya nggak bisa ceritakan, tapi saya tidak merekomendasikan. Teman-teman, Nanti kalau ada sesuatu apa nggak usah dilawan, tarik aja, langsung cerita atau lihat apa kasih tahu. Udah mas, tarik mas. Dirasain apa? Ikutin aja tangannya. Mau jalan nggak apa-apa, ikutin aja. Berhenti di mana, aku ikut. Apa? Nyenter ke arah lorong sana. Tiba-tiba ngekang, itu saya nggak tahu kenapa. Mungkin Mas D dari saya yang lebih sensitif bisa menjelaskan atau kenapa. Apa ya? Kalau Mas Wendy udah paham lah, udah sering ikut syuting sama KTC kan, kadang ngekat sendiri, kemudian apa lampu kadang mati sendiri dan sebagainya. Template itu terjadi lagi di sini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya rasakan di sini ketika tadi yang di sana itu penghuninya Nuwun Sewu di kamarnya masing-masing, yang di sini itu ada di lorongnya seperti itu. Mungkin ya kalau kita imajinasikan kayak film-film horor itu pasti kita jalan ya kita kayak nembus nabrak kayak gitu. Jadi gesekan kemudian benturan secara metafisik bisa jadi terjadi di lorong ini, lebih terasa di sana seperti itu. Makanya tadi di bawah saya nggak tahu kenapa pengen ngomong aja kalau nanti kerasa sesuatu, mencium sesuatu atau merasa ditowel sesuatu, nanti kode, jangan bilang masih aku ditowel kayak gitu. Etika aja kayak gitu. Tapi aman ya? Aman. Mas Wendy ya. aku ya ini. Sebenarnya aman nggak sih Mas? Mereka mencoba interaksi sama kita tuh karena usil atau karena nggak suka sama kita atau malah pengen benar-benar interaksi aja Mas D? Di sini nih prosesnya.
kurang seneng. Kalau di sana kan ngefan tuh tadi sama Mas Aldo itu. Kalau di sini saya merasakan energinya maskulin seperti itu, sosok yang besar-besar seperti itu. Jadi kalau nanti kita mau ke sana nggak apa-apa, tapi kalau misal ada yang ngerasa sesuatu ngode aja, tapi tetap lanjut jalan. Naiknya di mana tangganya? Nah, tetap harus ke sana kan? Nah, oke, yuk. Nah, nanti kita maju sedikit ke sini, kemudian kita cerita. Saya ada gambar. Oh, ini sama kan arah pintunya yang sama? Iya. Lorong setan. Yang dapat gambaran apa? Anak kecil. Ya. Satu kayaknya sudah ada pocong di sana. Di sebelah situ kan ya. Itu tadi dulu Mas. Ini Sebelah dulu. kiri. Ini dulu apa? Ini keluarga ya, Mas? Iya iya. Ya Mas lihat apa secara cepat saja Mas kacamatanya biar langsung bisa melihat. Nonton ya. Udah Mas. Ceritain tanpa saya pegang. Jadi proses pembukaan mata batin tapi memang lebih terarah Mas. Tadi nggak tak giniin malah pusing sendiri nanti, nggak ada yang ngarahin. Anak kecil ya. Nah, ngapain dia? Tahu dulu. Ingin dia masuk? Nggak ngapain dia? Bentuknya kayak apa? Terus? Tapi wujudnya nggak kayak manusia kan Mas? Bermata besar gitu. Coba ditanya dia siapa, ngapain, maksudnya keganggu nggak dengan kita kesini atau ada pesan apa dari mereka? Kalau Mas mau mereka coba mediumisasi tapi jangan full parsial aja nggak apa-apa, jangan dilawan Pak Men, biar ringan. Coba. Nah, Mas, tarik. Mereka bilang apa coba? Namanya siapa? Siapa? Namanya siapa? Dari Esa gitu. Terus dia memang dari bangsa jin atau dulu manusia? Kenapa masuk sini? Depan kan? Dari lurus sana. View ini nggak apa-apa ya? Ya, di sini agak enakan. Saya tadi dapat gambar ini di bawah, jadi ada satu perempuan seperti itu. Kalau perempuan itu kan identik dengan kuntilanak, katanya seperti itu ya, hantu perempuan Indonesia itu ya kuntilanak. Nah mungkin kalau misalnya ini adalah kuntilanak, ini the real kuntilanak yang ada anak-anaknya seperti itu. Cuman ini anak-anaknya banyak, kemudian ukurannya tuh apa ya, nggak lazim seperti itu. Misal anak anggaplah anak pertamanya segini, anak yang kedua segini, nah ini segini, nah ini ada yang makin kecil, cuman segini, tapi jalan dikit, ada yang kecil lagi, seperti itu loh. Yang kemungkinan tadi di komen sama teman-teman netizen waktu live adalah mereka anak-anaknya ini, karena ini memang kayak anak kecil di ini loh,
di rusun itu loh, suka lari-lari, suka main-main dan sebagainya. Nah kalau ini iseng seperti itu, ya ibarat apa ya, bocah lah, iseng dan sebagainya seperti itu. Kemudian visual yang ada di sini bisa jadi berbeda ketika orang ditampaki seperti itu. Ini adalah visual yang menurut saya halusnya versi dimensi mereka seperti itu. Kalau sudah masuk ke dimensi kita menampaki bisa lebih, mohon maaf, lebih serem seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya seseorang punya kemampuan masuk ke dimensi mereka, yang saya bayangkan ya sama seperti kita melihat apa ya, kehidupan pada umumnya, tetapi ketika itu dikonversi banyak perbedaan seperti itu. Oke ya, kita lanjut ke sana. Mas Aldo tadi kalau mau request untuk apa ya, olah rasa, saya rekomendasi di lantai atas nggak apa-apa. Nggak apa-apa, benar? Karena kalau di sini ada sesuatu yang saya nggak bisa ceritakan, tapi saya tidak merekomendasikan. Teman-teman. Nanti mungkin kita keluar dulu Mas Diri, terus bisa menghubungi Om Paul dulu. Di mana? Kita bertemu di mana? Oke. Kita ke yang titik sini Mas, yang titik utama ini loh Mas. Nah di sini tadi Mas rombongannya, ya, berdiri banyak menghadapnya tapi ke sana. Iya, ngebelakangin kita tadi. Iya. Yang Itu sebelum nanti saya ceritakan, menurut Mas Renaldi apa? Itu tadi banyak hal kecil bolak-balik atau? Iya, keluar masuk kamar. Keluar masuk kamar dari sini ke sini bolak-balik gitu. Iya. Yang dari sini ke sana. Sliver. Yang pocongnya itu apa Mas? Menurut Mas Renaldi dulu, belum nanti versi saya. Terus gambarannya seperti apa, cocok atau enggak sebelum saya bilang cerita. Ini penuh loh Mas, ini tadi satu gini, satu plong. Terus mereka itu kayak loncat. Jadi tinggal kan saya praktekin ya, misalkan ini kan depan ada itu, mereka itu kayak loncat gini itu loh, terus belakangnya juga ngikut gitu, tapi nggak loncat yang kayak gini, kayak melayang gitu. Tadi yang pertama dia masih pada berdiri gitu Om. Waktu kita datang, iya. Makanya tadi saya pilih untuk tangga sana gitu. Iya. Tinggi. Iya, nggak proporsional tingginya. Iya. Tapi dari apa namanya, kayak kepala sama pundaknya itu nggak terlalu lebar gitu, jadi kecil, panjang. Iya, kecilnya panjang gitu. Di sini. Terus pada ke sana. Iya, pada sana tapi. Yang bisa mungkin apa coba minta cerita Mas, belum nanti saya versi saya. Mereka itu siapa? Nanti saya pertajam. Dibuka dulu. Nggak mau bilang tapi Om. Iya. Ini kalau yang di sini yang benar bisa, nanti kalau ada cerita apa kasih tahu ya. Iya. Yang bisa saya rasakan sebenarnya tempat ini bau tanah kuburan Mas. Apakah waktu pembangunannya dulu dalam pencampuran material bahannya ya, seperti ini kan banyak tanah-tanah nih di sini. Coba di search di sini. Saya melihat ada satu karung itu memang berasal dari satu tanah kuburan. Boleh dibilang itu satu kuburan keramat ya, kuburan angker gitu. Yang korbannya itu memang ada satu keluarga yang mereka naik motor, jadi bapak ibu anak itu naik motor, ketabrak truk kemudian meninggal dan dimakamkan dari satu liang yang sama gitu.
dan tanahnya itu dikumpulkan lucunya Mas. Jadi diambil dikumpulkan menjadi satu karung, ditaruh di sini, kemudian dilebur. Iya, dilebur ya, dilebur jadi satu untuk ini karung tuh material, buat iya, semen, untuk material. buat nyemen, Iya. buat semen gitu dia. Semen, iya, Oke, dan kayak memang itu menjadi satu syarat yang dipergunakan untuk memperkuat bangunan. Jadi biasanya kalau kita ketahui tumbal itu kan yang ditanam manusia ya. Ini enggak tanah, uniknya itu Mas. Dan mereka itu ketika ini terbengkalai, mereka kemudian benar tidak menempati tempat ini, tetapi terperangkap di tempat ini, gitu. Dan inilah lantai yang sering terlihat menyala, nyala dari tempat lain. Jadi kayak masih ada gemerlap lampu gitu ketika malam, dan banyak orang yang menyangka tempat ini masih dipergunakan, gitu. Dan itu menurut saya entitas-entitas ini yang dimanfaatkan. Jadi kalau sana lebih dominan perempuan yang paling banyak, di sini memang ada perempuan, tapi lebih didominan dengan entitas-entitas berbau dengan kematian yang ada di sini. Bahkan di tangga itu saya tadi sempat diikuti seseorang yang menggunakan seperti pakaian APD ya, APD proyek, pekerja itu, ya, tapi berlumuran darah, itu dimana orang ini pernah mengalami satu kecelakaan yang pernah terjadi di sini Mas, itu sih. Belakang dong. Iya, di sini kan banyak Mas. Tadi kita nggak akan lewat sini, kita akan lewat sini langsung turun ke bawah. Mana Yubi? Oke, kita ketemu Mas Do ya berarti. Iya. Nanti coba ini kan sebenarnya ketika kita ada di sini itu kita, bagi saya ini mensurvei dulu. Cerita-cerita ini saya kumpulkan, baru nanti ketika temu kita cocokin, termasuk Mas Renaldin lihat apa, nanti kita ceritakan bersama. Karena di tengah ya, soalnya kerasa banget kalau di tengah-tengah. Iya, pas di tengahnya. Kita langsung turun aja Mas. Iya. Tangganya di mana? Awalnya baru mau turun. Tangganya. Ya. Tangga. Ini keluar dulu Mas. Oh, ini keluar dulu. Itu sampai ke kolam yang tadi kita dari sebaliknya. Cocok lagi ya, di sini kan ada semen-semen. Memang ada ya sesuatu yang menurut saya harus diceritakan di sini. Entah kenapa kok titiknya di sini, saya nggak mau ngarang bikin-bikin. Cuma kok dilalah banyak semen, ini kan identik dengan pembangunan. Dengan mungkin dulu gedung ini juga dibangun kondisinya banyak semen-semen berserakan. Ini berkaitan dengan yang tadi informasi dari Mas Aldo tentang ada korban kecelakaan kerja seperti itu. Sesuatu yang saya tangkap, yang bisa saya ceritakan, terlepas dari benar atau salah, memang ada gambaran satu sosok laki-laki lengkap dengan pakaian proyek. Jadi tukang-tukangnya itu bukan tukang-tukang yang ngerjain rumah dan sebagainya, memang pakai proyek. Ada seragamnya, ada helmnya. Karena saya pertama lihat helmnya, ini helm proyek seperti itu. Terus ada kayak tali-tali pengamannya seperti itu. Nah, cuman di sini bukan kayak yang dibayangkan orang tumbal-tumbal proyek kemudian dicor di semen. Menurut saya enggak, karena kalau tumbal proyek itu kan udah jadi satu sama semen itu. Ini ada darahnya, berarti kemungkinan ada lukanya, dan kemungkinan jatuh. Tadi informasi yang ini yang Mas Aldo dapat itu di mana? Kalau lokasinya kalau nggak salah di basement, tapi yang Di basement. Ya, di bangunan yang sebelah bagian sini, yang Bagian. pernah kita telusuri dari bawah tadi Mas Di. Di basement bawah. Ya. Tapi kayaknya tadinya dari atas seperti itu, kayak terjatuh seperti itu. Mas Di. Saya tidak berani dan tidak bisa menceritakan lebih lanjut kejadian dan konfliknya seperti apa, tapi ini bukan kayak tumbal proyek seperti itu. Ini jatuh kemudian meninggal seperti itu. Kemungkinan meninggal di tempat kayak gitu. Dah, itu aja. Berlumuran darah seperti itu. Helmnya kuning. Dah.
Hati-hati guys, ini lubang ternyata. Mungkin nunggu di sebelah mana, terus dikat dulu. Gimana? Aku mau menentukan nunggu di sebelah mana dulu. Soalnya rombongannya Om Hao juga mau nyusul kita ke sini. Oh gitu. Nah, biar kita cut dulu. Oke. Terus nanti bertemu baru ngobrol lagi. Rekomendasi Mas Aldo di mana? Kalau kemarin ya Mas di sebelah situ. Jadi Sebelah. yang tadi kita ceritain kalau dari kolam lihat ke arah atas itu bisa ditambahin, itu titiknya di sebelah situ Mas Di. Oke. Jadi entah lihatnya ke yang belakang atau yang seberangnya. Karena yang seberangnya kan bentuknya jadi kayak lorong gitu Mas Di. Kita mau ke situ, experience sesuatu sekalian. Oke, yuk. Hati-hati ya. Mana? Sini Mas Di. Si lampu aja. Ini. Lihatnya ke sini. Ke sebelah sini. Ke mana? Lantai 9. Lantai 9. Lantai 9 itu mana? Yang kita ini dihitungnya lantai 1 Mas Di. Oke. Belajar sama kita lantai 1. Tuh. Waga Patmanam Jupan dan 2 dari atas. Sini ya? Iya. Oke. Pusing aku. Oke, akhirnya kita ketemu Om. Iya Mas Di. Om tadi sampai 9. 9. Iya. Nah. Dan tadi saya sama tim ya di 3, lantai 3, lantai 5, lantai 7, lantai 9. Wih, ganjil semua ya? Iya. Oke. Nah, puncaknya kita di lantai 9. Ini ada something Om sebenarnya yang saya rasakan sama teman-teman tadi ketika saya penelusuran di gedung sebelah, Om mau ke sana. Saya ingat pesannya Om, Pak, manipulatif seperti itu. Nah, sehingga saya harus hati-hati dalam bercerita. Saya kayak pasang, wah hati-hati kayak gitu. Nah, kemudian ternyata yang mengalami experience metafisika nggak cuma saya, malah ke salah satu kru kita. Iya sama, saya juga ya. Oh gitu. Terus tadi mencoba untuk mediumisasinya parsial semua. Kita berdua malah justru mediumisasi parsial. Sama siapa Bang? Sama Mas Renaldi. Oh Mas Rey, oke. Karena dari lantai 3, 5, 7 itu sebenarnya sudah ngerasain. Tapi baru saya buka itu di lantai 9, di akhir aja gitu. Oh. Gitu. Kalau saya agak sedikit berbeda Om. Jadi Mas Aldo diikutin sama entitas-entitas perempuan. Kalau misalnya kita penelusuran ada yang ganteng dikit, mereka juga kayak punya tarik gitu punya keinginan gitu loh. Wih ganteng seperti itu. Cuman ya saya nggak ngapa-ngapain Mas Aldo, tapi kayaknya Mas Aldo ini sempat beberapa saat kebuka sendiri karena energinya diserot sama mereka seperti itu untuk berinteraksi seperti itu. Nah, nggak cuman itu, tadi ada beberapa kejadian di kamera ketika saya nyorot satu lorong, saya kaget karena ya saya batin merasakan, ini pada di sana begitu. Pas saya kaget, kameranya ngekat seperti itu. Iya dan tadi pun sama ya. Jadi ini yang membedakan kalau di gedungnya Mas Di itu kebanyakan perempuan dan saya tadi ketika di lantai 3 dan 5 saya pun juga menjelaskan tentang hal itu. Jadi bahkan ada banyak entitas-entitas kuntilanak ya, itu dengan gaun yang mereka berwarna-warni Mas Di. Dan tadi saya sempat menjelaskan satu yang bergaun warna kuning. Nah, yang ada di satu titik di sebelah ini kalau nggak salah di antara ini, di sini, berdiri di sini. Dan di sana itu dingin banget tempatnya, dingin, benar-benar dingin Mas. Dingin, dan saya tidak merasa berkeringat sama sekali. Dan saya sudah membawa 2 sapu tangan, nggak kepake, nggak guna untuk kesempatan ini. Gitu. Terus tadi di antara 3, 5, dan 7 sempat teman-teman saya ajak juga untuk masuk ke dalam satu kamar, yang itu ternyata sistemnya itu susuk sate.
Jadi langsung menghubungkan dengan jalan yang ada di depan. Dan kebanyakan kalau yang di lantai saya tadi itu keluarga. Jadi seperti keluarga ini ya makhluk astral. Gitu. Sama. Ada keluarga itu ada bapaknya, ibunya, anaknya gitu. Iya, itu. Gitu. Yang Dan saya yang di rasakan terakhir terkonfirmasi. di lantai 9 itu kebanyakan entitas pocong mesti. Oke. Dan tadi sempat di sini Mas Renaldi saya ajak untuk berinteraksi. Komunikasi dengan beberapa entitas-entitas penyebab pocongnya itu dari mana, ternyata kebanyakan dari kuburan-kuburan yang meninggalnya tidak wajar. Bahkan menemukan satu yang itu meninggal satu keluarga kecelakaan, tanahnya itu diambil, dikumpulkan, ditaruh di satu ini ya, sak ya, ataupun ini apa Mas, karung, itu untuk bikin tempat, jadi dipakai untuk material bahan. Nah, Mas Renaldi tadi juga melihat banyak entitas pocong di situ seperti yang sudah saya rasakan dan lihat dari awal. Dan mereka dari lantai 9 itu terjun, jadi loncat ke kolam renang semua. Dan kolam renang itu bentuknya kayak merah itu loh Mas, tapi banyak kepala-kepala yang ngapung di situ. Oh iya. Tempat ini nggak ada tumbal, tetapi tidak ditanam, tetapi saya sejak di tangga dari lantai 1 sampai 9 memang ada satu entitas yang menyerupai, mengikuti itu dengan pakaian proyek APD komplit tapi berlumur darah. Iya kan, berlumur darah. Itu kan? sih kalau Bener. saya itu Mas. Oke, Iya. senang banget. Tapi saya dingin di sana Mas, ini nggak keringatan. Oh gitu. Beda elemennya energinya. Oke, ini aku seneng banget bukan karena seneng karena ketemu gitu-gitu ya. Iya. Cuman ini pengalaman baru juga. Pertama dipisah dengan Om Ho di Kisah Tanah Jawa ya, merasakan hal-hal yang ini benar nggak sih? Ternyata di sini terkonfirmasi, termasuk yang tadi bapak-bapak proyek kan, ininya pakai helm itu. Kemudian ada beberapa keluarga yang ada di kamar-kamar. Sama ini saya mau tanya sih Om, ini belum terjawab di penelusuran saya. Jadi ada cerita, tadi kita sempat semacam, bukan ritual ya, semacam ritual pakai lilin. Kan dipercaya ketika bawa lilin di satu tangga, dia akan ditemui oleh entitas perempuan, ya katakanlah kuntilanak seperti itu. Kemudian di situ lilinnya cepat banget habis. Kemudian saya coba ukur pakai pendulum tadi, ternyata memang ada seperti itu. Nah, mitosnya itu adalah sosok yang ketika kita ada di kolam renang, kemudian kita melihat di lantai 9, akan melihat sosok serupa. Tapi ternyata setelah diukur, menurut pengukuran saya ya, batin dan dengan pendulum tadi, memang ada, dibenarkan mitos ketika kita berada di kolam renang itu melihat ke atas ada entitas di sana, tapi itu bukan entitas yang tadi saya temui, itu entitas yang pusaran energinya lebih besar. Iya. What's wrong? Apa yang terjadi sebenarnya di lantai 9 itu? Iya, sebenarnya lantai 9 ini satu tempat yang saya melihat ditempatkan banyak entitas-entitas astral untuk menarik tempat ini gitu ya. Menarik dalam artian membuat tempat ini itu terlihat megah, terlihat ya gampangnya laku lah Mas itu. Ketika ditempati akan menarik banyak pelanggan ya untuk menempati tempat ini. Tetapi ada satu kesalahan ya, selain manajemen juga ada kesalahan satu perjanjian dengan setan gitu. Dan saya melihat memang ada satu entitas perempuan, ini bukan kuntilanak, tetapi dia menggunakan baju warna serba putih merah. Jadi sebenarnya warnanya itu kainnya itu putih Mas, tapi ada motif merah, seperti bukan kerudung tapi seperti tutup kepala, seperti baju gaun kemanten itu, yang dia sebenarnya menguasai ruang bawah tanah. Tetapi anehnya di baliknya, di belakangnya itu banyak seperti pocong-pocong yang mengikuti. Selain juga anak-anak kecil. Anak kecil itu banyak banget itu Mas. Dan anak kecil ini saya deskripsikan itu seperti bayi bajang atau bayi ambar. Jadi entitas-entitas yang diambil dari orang-orang yang keguguran. Dan kegugurannya itu karena ada satu klinik aborsi atau apa. Di salah satu klinik aborsi besar di kota besar yang diambil dibawa ke sini. Itu Mas. Oke. Pantesan Om, tadi saya juga menunjukkan gambar. Aneh sih. Jadi anak-anak kecilnya itu macam-macam tapi ukurannya beda-beda. nggak wajar. Ada yang seukuran sekepal ini loh. Iya. Oh, masa anak kecil ukuran sekepal? Iya. Kalau mau cerita tentang aborsi ya mungkin. Iya, ini ada kaitan orang tersebut seperti ini Mas. Oh gitu ya. Jadi banyak anak-anak kecil yang berlari ditanam atau apa di sini. Jadi ditanam di sini bukan di
kubur ya, tapi memang dibawa ke sini, entah itu darahnya ataupun apanya, tapi berasal dari mereka yang memang dipaksa untuk keluar. Sisa-sisa energinya yang ditanam. Iya, karena saya mendengar banyak sekali suara anak-anak kecil yang memanggil, kemudian dalam kondisi tubuh merah benar-benar merah gitu, masih merah janin. Itu sih pasti. Selain tadi pocong merah pasti. Di lantai atas pocong merah dan pocong hitam. Tapi bukan mereka menggunakan kain kafan hitam atau kain kafan merah, bukan, nodanya gitu. Dan tadi yang dilihat rekan kita Mas Renaldi juga sama. Itu sih Mas Di kalau yang saya rasakan gitu. Pertanyaan terakhir Om. Iya. Apa sih yang menyebabkan orang-orang selain Om Mau, teman-teman kru juga bisa ikut merasakan apa yang ada di sini? Iya, kalau dari saya ya tadi kita jumlahnya ganjil. 5 orang gitu termasuk saya. Kemudian memang ada satu yang menggenapi. Jadi selama kita penelusuran yang saya lihat, yang selalu mengikuti itu ada entitas menyerupai kuyang Mas Di. Tapi tadi setelah memasuki lantai 9 mereka menghilang. Gitu. Iya, diganti satu entitas yang menggunakan pakaian proyek. Itu sih. Jadi 6 orang kita dalam jalan satu tidak terlihat. Tapi saya diem aja ya, dan saat tempat ini dulu ketika masih dalam periode pembangunannya, periode konstruksi, ketika ada briefing ya ataupun apel antara pekerja proyek dengan manajer konstruksi, manajer proyek, itu pasti ada satu yang ikut Mas, yang nggak kelihatan. Jadi menggunakan pakaian APD komplit gitu, tapi dengan muka pucat. Tapi biasanya dia akan ada di pojok. Ketika mungkin ada satu kru ya atau satu pekerja yang melihat, ini kayak temanku atau apa hilang. Itu sih Mas. Mas Aldo, tadi kita berapa? Ganjil atau genep? Kita berlima. Berlima berarti. Sama 5 dibagi 2. Iya. Oke. Mungkin ini ya teman-teman Sobat Javanika semuanya, ini menjadi ujung dari penelusuran kita malam hari ini, karena kalau tadi yang Om Mau ceritakan, kalau kita mau menceritakan per lantai, ini mungkin bisa jadi konten 1 tahun seperti itu. Kita ambil secara keseluruhan aja inti-intinya. Oke, sebelum ditutup konklusi Om Mau? Iya, tentunya semua tempat entah itu kosong, kemudian terbengkalai, itu tidak harus tempat itu lama ya atau baru. Semuanya pasti akan menyimpan satu cerita, meninggalkan satu residual. Yang ini tentunya akan diisi dengan entitas-entitas astral sebagai mereka yang menempati, karena beberapa cerita yang saya dengar mereka nggak punya rumah, nggak punya tempat karena masifnya pembangunan gitu, jadi memakai ini untuk tempat tinggal. Jadi ya bersebelahan lah. Selain kita tahu pakem-pakem cerita yang boleh disampaikan itu seperti apa dan batasannya. Jadi itu cukup aja, insya Allah aman. Itu sih Mas Di. Saya nambahin satu boleh? Iya boleh. Mungkin orang punya pengalaman berbeda-beda Om, experience berbeda-beda. Cuman saya rasa setiap orang punya potensi dan punya kesempatan ikut merasakan itu. Ikut berinteraksi dengan hal-hal yang mungkin hari ini orang sebut metafisika seperti itu. Hal-hal gaib. Nah, ada baiknya tadi seperti yang Om katakan, jangan mudah termanipulasi, terpancing juga, dan ada baiknya kita sharing dengan teman dekat kita ya yang ada dikonfirmasi. Di situ. Termasuk saya tadi dengan Mas Renaldi sudah saya rasakan dari awal, tapi pas sudah mau masuk lantai 9 baru saya buka daripada dilawannya gitu. Itu sih ya. Kita pamitan? Terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk DOS Indonesia yang sudah memfasilitasi dan mensponsori kita ya pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman yang memiliki hobi atau pekerjaan di bidang seni videografi ataupun fotografi, dapat mengunjungi dan berbelanja di DOS Indonesia yang outlet dan tokonya tersebar di seluruh Indonesia. Dan tetap dukung channel Kisah Tanah Jawa dan juga podcast Obrolan Santai dengan cara subscribe, nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi setiap kami upload ya. Kemudian tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar secara sebanyak mungkin dan baik. Ditutup Mas Di. Kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu. Oke Om. Jipi Mas Di.